Oke, saya mau bertanya tentang kitab suci Anda. Mm-mm. Eh, dulu kitab suci Anda itu apa ya, diberi merek bahwa surat-surat, bukan surat sih, lebih ayat-ayat seperti Matius segala macam itu ada Oh. kata karangan, karangan Matius, karangan si ini, karangan si ini. Tapi pertengahan abad ke-90 kata karangan itu dihapuskan. Kira-kira gimana tuh? Iya, karangan itu kan bukan mengarang. Karangan itu kan dituliskan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes kan atas dasar peristiwa yang terjadi. Kalau hari ini ada peristiwa yang benar-benar terjadi, lalu saya mengarang buku yang sesuai dengan peristiwa sekarang. Dan buktinya, semua tulisan itu bukan karangan. Itu di luar Alkitab ada juga yang menuliskan tentang itu, padahal bukan Kristen loh. Misalnya, tulisan Josephus, orang Yahudi. Dia menuliskan apa yang ditulis Markus dan mengonfirmasi apa yang ditulis oleh Lukas dan Matius dan Yohanes. Empat Injil sinoptik. Jadi karangan itu bukan berarti karangan itu dibuat seada-adanya seakan-akan itu ndak real, enggak. Yang lebih uniknya lagi, Lukas menulis Injil itu bukan untuk orang Kristen, tapi kepada Theophilus. Dan Theophilus, kalau kamu tahu Theophilus, dia tidak pernah mau menerima karangan. Nah, kita baca Lukas ya, biar kamu tahu nih apa yang dilakukan Lukas. Jadi kalau orang bilang, ya, nih Lukas 1 ayat 1 pendahuluan ya. Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka, yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman, pelayan Yesus. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, berarti peristiwa, bukan dongeng, ya. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukan dengan teratur bagimu. Bagi siapa? Theophilus. Supaya engkau, Theophilus, dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Ya, jadi ini memang, lalu dia membuka ayat 5. Pada zaman Herodes Raja Yudea. Jadi kamu tutup Alkitab, bro. Semua data sejarah yang disebut di Alkitab ini, kamu harus percaya. Kenapa? Karena tanpa Alkitab pun, Yesus mati, Yesus bangkit di kandang domba tahun segini, segini, segini. Itu ada di catatan orang Yahudi sendiri. Ada di catatan siapa? Eh, orang Roma itu, aduh siapa lagi? Marabar Serafion, Lucian dari Samosata. Mereka catat itu semua. Padahal bukan orang Kristen loh itu. Itu. Jadi jangan Oke, salah paham dengan saya balik istilah. lagi ke pertanyaan saya yang pertama, sorry ya. Hmm. Eh, Keberadaan Yesus itu diketahui oleh yang menyalibnya, pasukan yang akan menyalib, itu informasi dari Yudas. Nah, ya kan? Hmm? Nah, kalau Yudas ini nggak berkhianat, jelas penyalipan nggak ada kan? Nggak tahu dong informasi. Loh, itu siapa yang bilang? Kamu menyimpulkan itu bagaimana? Nah, nggak, kamu tadi kan udah konfirmasi. Kalau misalnya si Yudas ini nggak berkhianat, nggak ngasih tahu nih di mana si Yesus ini. Sekarang saya tanya, keputusan penyalipan itu di Yudas, di Yahudi atau di Roma? Bukan keputusannya, tapi sistem jalannya. Kalau si misalnya Yudas ini nggak berkhianat, nggak ngasih tahu nih Yesus di mana atau segala macamnya, nggak mungkin penyaliban terjadi. Yang mengatakan nggak mungkin itu siapa? Nubuatan Yesaya mengatakan dia harus tersalib. Itu 750 tahun sebelum Yesus lahir loh. Dia akan tersalib di antara dua orang penjahat dalam Yesaya 53. Itu harus terjadi. Apapun keadaannya, wong memang dia datang untuk mati. Yesaya 10 ayat 17. Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang untuk memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Jadi dia memang datang mau mati.
Yesus itu pengen mati datang ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia dari kematian. Jadi masa bodoh Yudas berkhianat atau tidak berkhianat pun bagaimanapun dia akan mati. Tapi matinya bagaimana? Yang melalui salib. Jadi kalau kamu berasumsi kalau dia, itu kan kalau. Sedangkan nubuatan itu pasti. Dia lahir aja digenapi di tempatnya di mana. Ketika dia tersalib dia mengucapkan apa? Disampaikan semuanya, dilakukan oleh Yesus semuanya. Tidak ada orang seperti Yesus di dunia ini yang dari matinya, yang dari lahirnya sampai matinya itu sudah dinubuatkan dalam kitab suci. Jadi kematian Yesus itu pasti, bukan bergantung pada Yudas. Ketika Yudas berkhianat menunjukkan lokasi Yesus di mana, lalu dia dibawa, ya tetap keputusan penyaliban itu ada di tangannya Roma. Yudas tidak punya hak membantah Roma kan? Yudas setelah itu bunuh diri kok, nggak berbuat apa-apa. Jadi kalau Yudas berkhianat atau enggaknya itu tidak akan pengaruhi penyaliban. Penyaliban tetap terjadi. Oke, satu lagi saya mau bertanya. Satu lagi ya, sorry. Ya, silahkan. Oke, kalau nggak salah di Matius berapa ya? Matius 27 kalau nggak salah. Itu ada bunyinya bahwa Yesus itu maju ke depan beberapa langkah dari muridnya, lalu sujud. Nah, itu bisa diituin nggak ayatnya dulu biar jelas. Terus itu ya berapa? Sujud, masalah sujud. Ya, Nah, lalu lalu kenapa? agama apa yang ibadahnya sujud? Nah, Yesus agamanya apa? Nah, dia sujud ke siapa? Sujud. Iya. Buddha juga sujud loh. Enggak, bukan masalah Buddha dulu. Ini Yesus dulu. Dia sujud ke siapa? Dia Dia maka Yesus saya katakan, Yesus berdoa saya ke siapa? katakan masih Sujud ke siapa? ya. Yesus berdoa kepada Bapaknya. Sujudnya itu ke arah timur, arah Bait Allah. Kepada Bapa dong dia sujud, bukan ke arah batu yang di barat. Ah, kau nih. Ke timur. Karena timur itu simbol kekekalan. Barat itu simbol kekelaman, kebinasaan. Simbol iblis, barat. Tapi simbol kemenangan, simbol kekekalan itu timur. Makanya Tuhan Yesus bersujudnya ke timur, ke arah baitnya Salomo. Karena Devir, ruang maha kudusnya itu sebelah timurnya Daud. Devir, Daud. Bukan barat loh. Yang barat tuh yang pasti menyembah iblis. Kalau timur itu Allah yang benar, yang sejati, Sang Bapa yang Maha Kuasa. Begitu loh, brother. Yahudi juga sujud kan. Kami juga orang Kristen, Kristen mula-mula dalam hal ini ortodoks, mereka juga sujud. Makanya ada sholat ortodoks, zelota ortodoks. Arahnya kemana? Ke timur. Coba lihat orang ortodoks ibadah, mereka enggak ini. Enggak pakai bangku, mereka sujud sholat zelota gitu. Jadi kalau kamu bilang agama siapa yang sujud, kalau kamu berusaha menggiring bahwa Yesus itu kamu berusaha menggiring Yesus itu Islam, ya kalau Yesus Islam kapan dia bersahadat menyebut Muhammad Rasulullah sedangkan Nabi Muhammad aja belum ada? Itu loh. Jadi kalau orang bilang Yesus kan sujud, dia kan Islam. Loh, Islam kan harus syahadat. Sedangkan Nabi Muhammad belum ada di zaman Yesus. Nabi Muhammad aja datangnya 700 tahun setelah Yesus. Gimana mungkin Tuhan Yesus bilang Muhammad dan Rasulullah? Gak mungkin lah. Gitu. Jadi ya dia seorang Yahudi. Itu ya. Oke, thank you bro. Ya, Tuhan berkati ya. Tidur ya. Ya. Silakan Alfa. Selamat malam. Shalom, selamat malam. Silakan Pak, mau tanya apa? Saya mau tanya soal Yudas tapi sudah jelas sekali tadi. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya Pak. Tuhan berkati. Teman-teman jangan lupa ini ya, tap-tap ya. Biar dia roomnya kuat. Soalnya tau lah kalian dunia peperangan ini.
Silakan Rizal, selamat malam. Loh, kok kok yang mau naik ke atas Rizal? Bah, kenapa diam? Dia yang mau naik ke atas, dia yang Silakan Roni. Shalom Kak. Ya, silakan mau tanya Pak Roni. Aku nanya nih, kan Katolik, Kristen, dan agama Protestan dan agama-agama sukunya itu kan menyembah Yesus. Betul. Kenapa ya kalau ibarat nih kita orang tua ya, ibaratnya aku Katolik mau menikah sama Protestan, itu kenapa sering terjadi kurang salah paham, maksudnya nggak setuju gitu, padahal kan masih Yesus disembah. Menurut kakak gimana? Ya itu kalau nggak setuju itu karena mungkin takut nggak akan sefrekuensi dengan keluarga dan lain sebagainya. Tapi bagi saya itu nggak masalah. Mau kamu jadi Katolik, kamu jadi Protestan, mau jadi Ortodoks, kamu di dalam Kristus itu nggak masalah. Itu orang tua kan ya punya khawatiran kalau nggak segereja dengan kita nanti dia akan menjauh dan lain sebagainya, itu ya pasti ada. Tapi bagaimanapun poinnya itu tetap sama. Ya tanyakanlah kepada orang tua apa alasannya tidak diizinkan dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu sama. Itu ya. Gitu ya Roni ya. Oke Kak. Itu Oh aja iya, tadi Kak. Makasih banyak Kak. jaringanmu pun ini agak bermasalah. Gitu. Silakan Franklin. Selamat malam. Bah. Ya pergi. Silakan King. Halo King. King? Ya suaramu mendem brother. Lepaskan dulu headsetmu itu. Aduh, nggak kedengeran. Lepaskan. Oke, silakan. Aduh, nggak kedengeran. Kamu lepaskan dulu perangkatmu. Dia nggak kedengeran. Silakan. Tulisan Jepang. Kalau Kak Elia Silakan. Coba. turun lagi ya, cuma nyapa doang. Walah. Ya, silakan Fels. Fels aja. Halo. Buset. Kalian dapat kesempatan naik ke atas loh, teman-teman. Setiap hari ada 100 orang yang mengantri buat naik ke atas. Tapi enggak apa-apa lah ya, kau nyapa-nyapa aku. Silakan Mr. Purba. Selamat malam. Diki sabar dulu ya. Shalom Bro Elia. Ya, silakan Pak, mau tanya apa? Mau tanya, menurut Bro Elia, Melkisedek itu siapa? Melkisedek adalah Yesus sebelum inkarnasi menjadi manusia. Kristofani, penampakan Kristus. Satu lagi boleh Bro Elia? Ayatnya di Ibrani 6:7 ya, nanti kalian Bapak baca. Iya. Menurut Bro Elia, umur bumi ini sekarang udah berapa ya? Ya saya tidak tahu umur bumi berapa. Kalau mengikuti kalender diterjemahkan secara literal kurang lebih 10.000 tahun. Tetapi kalau mengikuti penafsiran kata yom, itu tidak berarti 1 hari 24 jam, maka bumi ini bisa miliaran tahun. Jadi tergantung kita pahamnya kreasionis atau evolusionis. Gitu.
Jadi dari sudut pandang apa Pak yang mau dilihat? Yang pertama sih lebih cocok sih. Ya itu urusan Bapak lah. Saya enggak permasalahkan itu. Mau kreasionis, mau evolution. Tapi saya lebih cenderung kepada evolusionis, tetapi tidak mempercayai evolusi. Tetapi evolusionis mempercayai kepada umur bumi, kata studi, kata yom. Itu yang berarti periode yang panjang itu loh. Iya, Gitu. iya bro. Tapi Tambah satu lagi bang. Itu kan di kejadian 6 kalau nggak salah ya, ayat 2. Ada itu anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Anak-anak Allah di sana itu siapa ya kira-kira ya bro dia? Anak-anak Allah di sana itu adalah keturunan Set yang baik. Sedangkan anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang berdosa. Jadi ketika anak-anak Allah ini kawin campur dengan anak-anak manusia yang berdosa ini, maka lahirlah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Orang-orang yang jatuh dalam bahasa Ibrani disebut nafal. Maka karena mereka banyak, maka bentuknya jamak disebut dengan Nephilim. Jadi anak-anak Allah di sana keturunan Set yang saleh, anak-anak manusia di sana adalah keturunan Kain yang kotor. Iya, iya, setuju bro Elia. Terima kasih banyak, penjelasannya sangat keren, bagus, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati ya bro dia ya. Iya, thank you Doain Pak. pakai terus. Oke, shalom. Shalom. Silakan Diki. Malam Kak. Malam. Ya, ini sebelumnya tuh mau tanya, tahu Gereja Yesus Sejati nggak ya Kak? Anda tahu. Oke. Apa dengan gereja? Di daerah saya ini kan ada Gereja Yesus Sejati tuh. Nah, di situ tuh mengajarkan ada sakramen basuh kaki. Karena ada di Alkitab itu waktu perjamuan terakhir itu Yesus kan membasuh kaki muridnya tuh. Nah, dia bilang kalau dia harus membasuh kaki muridnya agar muridnya dapat bagian dalam Tuhan Yesus. Dan itu dijadikan sebuah sakramen gitu. Nah, menurut Kak Elia gimana? Menurut aku itu enggak terlalu bermasalah sih. Kan sakramen itu kan sakramento itu adalah ikrar gitu. Tujuan sakramen itu apa? Gitu. Jadi ya kalau selama itu dilakukan bagi deklarasi iman dan dalam artian perendahan diri kepada Kristus karena kita meneladani Kristus dengan membasuh kaki muridnya, saya pikir itu nggak menjadi masalah. Yang penting dogma utamanya itu loh, keselamatan hanya dalam Yesus, ketritunggalan Allah, bagaimana keselamatan itu dijangkau, bagaimana Kristus bagi dunia, itu yang terpenting gitu. Kalau yang lain-lain mah ya silakan aja selama itu tidak bertentangan dengan firman Allah. Oh, oke Kak, mau sama tanya sekalian ke waktu perjamuan kudus juga ya. Kan kemarin juga habis Paskah tuh. Tapi kalau Gereja Sejati itu nggak merayakan Paskah. Kemudian lah, kenapa nggak rayain Paskah? Agak lain itu. Ya kurang tahu juga tuh. Nah, terus ya jangan ikut gereja itulah. Ngapain ngerayain? Mana ada gereja nggak ngerayakan Paskah? Paskah itu tujuannya Natal. Paskah itu puncak dari pelayanan Yesus. Masa gereja nggak rayakan Paskah? Agak lain itu. Tapi ada perjamuan kudus gitu kan Kak. Nah perjamuan kudusnya itu juga harus dengan roti yang tidak beragi dan air buah anggur asli gitu. Nggak lain itu, agak lain itu. Nggak usah kau ikut itu ya. Oh, oke. Ada gereja nggak Pak? Oke, thank you ya Diki ya. Yep. Ada gereja ndak Paskah. Nggak ngerti mereka Alkitab tuh kalau ada gereja ndak Paskah. Paskah itu di puncak iman loh. Ada Natal yang untuk Paskah, dia lahir ya untuk Paskah, teman-teman. Ya, tapi ya gitulah ya, macam-macam. Namanya juga dunia. Advent. Jadi saya mau nanya tentang relasi kekasih atau kekasih relasi yang dimana Tuhan kan itu tunggal, Tuhan itu Esa dan Tuhan itu satu. Berlangsung. Halo? Halo? Ini suara saya kedengeran nggak Kak? Suaranya macet tadi. Oke, silakan. Halo? Wah, kedengeran suara saya Kak?
Ya, ada. Tanpa aba-aba kau soalnya, tanpa Oke. salam langsung aku mau tanya, kayak mananya kau? Tanya lah. Oke, Mau oke, tanya apa? oke. Oke. Jadi saya mau tanya nih Kak. Mm-mm. Ten- Bah, mau tanya apanya? Pawas. tentang relasi kekasih Tuhan. Tadi lancar, sekarang macet. Jadi Tuhan itu kan satu. Tuhan itu menyampaikan wahyu kan. Sedangkan iman itu kan bahasa Arab yang artinya kepercayaan tingkat yang menjadi. Ini suara saya jelas. Suaramu putus-putus, ganti dulu jaringanmu. Oke Kak. Nggak kedengaran. Perbaiki dulu jaringanmu, perbaiki. Selama aku perbaiki, ini dulu ya, aku naikkan dulu yang lain ya. Banyak waktu. Silakan Anthony. Salam Kak. Ya, salam, silakan. Saya mau tanya sedikit. Ini kemarin kan saya lihat di kota kita ada pawai, kayak pawai pasca begitu, kemenangan pasca. Terus ada kayak musik dari mobil-mobil gitu yang pawai Tes. dengan lagu rohani, tapi yang DJ ada kayak apa suara yang lagu rohani tapi yang sudah pakai DJ gitu ya, jadi goyang-goyang itu bagaimana menurut Kak Elia dalam masa kemenangan Kristus yang telah bangkit ini? Ya, Kristus telah bangkit ya, jangan ber-DJ lah. Kristus telah bangkit, kita harus bersukacita, tapi dengan sukacita yang kudus. Jangan sukacita yang DJ. Ngapain ber-DJ begitu? Kristus memang harus dirayakan. Ya, Paskah itu perayaannya perayaan yang luar biasa. Yang sukacitanya itu luar biasa. Tapi jangan jadi buat orang tersandung. Oh, kekristenan itu berarti sama dong dengan ajaran dunia ini. Nah, nanti orang bilang begitu kalau pasang DJ. Ya, itu menyandung kan? Itu jadi enggak salah sepenuhnya, tapi kalau boleh itu dihindari. Dengan demikian kamu berbuat baik, gitu loh. Ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Elia. Oke, ya. Dan berkat. Kayak mana yang ber-DJ merayakan Paskah? Rusak kali lah nanti ya kan? Berarti Kristen tuh agama DJ, apalagi kamu hidup di negara seperti ini, di mana fitnah itu selalu lebih kejam. Fitnah itu selalu lebih lancar, lebih mulus daripada mukanya si Song Hye Kyo, ya, mulus sekali, diedit dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa cegahlah orang untuk tersandung. Mak. Ya, dia udah mulai macet dia. Teman si Pawas kayaknya tadi nih. Kan? Macet. Silakan. Shalom. Ya, shalom. Suaranya kedengeran kan? Ada dong. Silakan. Saya mau tanya, bisa jelasin nggak arti dari suam-suam kuku dimuntahkan pada ayat Wahyu 3 ayat 16? Ya. Wahyu ayat 3 ayat 16 itu teguran kepada jemaat di Laodikia ya? Betul? Betul. Ya, Laodikia. Nah, suam-suam kuku di sana itu apa? Hatinya setengah. Mau semangat sama Tuhan, tapi nggak loyo juga. Mau loyo tapi nggak juga gitu loh. Jadi mereka itu kayak nggak semangat melakukan pekerjaan Tuhan. Nggak semangat melayani Tuhan gitu loh. Jadi ada kayak semangat tapi nggak semangat. Kayak lesu tapi nggak lesu. Suam-suam kuku. Itu maksudnya. Jadi yang suam-suam kuku itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Imannya itu loh. Suam-suam kuku. Jadi kadang ragu, kadang percaya, kadang nggak percaya. Nah gitu deh.
Oh, oke. Sum-sum. Ya, terima kasih penjelasannya Kak. Tuhan memberkati. Ya, oke ya, Tuhan berkati. Suara si Acel inilah menggoda sekali. Kita lanjutkan ya. Silakan Adrian. Mana sih? Baba. Silakan anak baik. Shalom, Kak Bang Elia. Ya, silakan. Ini Saya nggak bisa dengar suaramu kalau kamu meninggalkan aplikasi, ya. udah kedengeran Bang. Ada, silakan. Mau tanya apa? Gini Bang, aku kan udah lama kan sebagai Kristen dan 2 tahun terakhir ini udah masuk ke Katolik kan Bang. Cuman yang ingin aku tanya kayak gini Bang. Ini kan kita sebagai Kristen kan kita mengakui dan kita percaya adanya api neraka dan surga. Api neraka untuk orang-orang fasik atau orang-orang jahat, sedangkan surga untuk orang-orang suci. Ini maksudnya kan Bang, suci maksudnya itu kita yang tidak berdosa atau yang gimana ya Bang maksudnya? Dan itu satu ya Bang. Terus yang kedua, terus selama saya udah masuk Katolik kan Bang, di Katolik ini ada yang ini Bang, mereka percaya bahwasanya sebelum ini dibedakan lagi Bang, adanya surga untuk orang-orang yang suci dan yang api penyucian. Maksudnya Bang, aku nggak ngerti Bang, maksudnya ini api penyucian kayak mana, sedangkan di Alkitab kan kayaknya menurut saya Bang, memang saya jarang baca Alkitab, tapi kayaknya belum pernah ya saya dengar ada yang namanya api penyucian. Mungkin itu aja sih Bang. Makasih. Ya. Orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Bukan karena dia suci, tapi karena dia sudah disucikan oleh imannya kepada Kristus. Itulah surga. Orang akan ke Firdaus itu orang yang ke Firdaus itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, maka imannya itu akan menyucikan ia. Nah, sedangkan neraka atau alam maut itu kepada orang yang sama sekali tidak memiliki dan tidak percaya kepada Kristus, yang dengan demikian mereka mati di dalam dosa-dosa mereka, sehingga dosa mereka menyeret mereka ke alam maut. Nanti kamu baca tentang kisah orang kaya dan Lazarus di Lukas 16. Nah, mengenai api penyucian, memang api penyucian itu adalah dogmanya Katolik Roma. Ya, jadi itu bukan dogmanya Kristen Protestan, bukan dogmanya orang Ortodoks. Jadi kalau kamu tanya kepada saya orang Protestan tentang api penyucian, mungkin kamu bisa bertanya lebih detail tentang api penyucian kepada orang Katolik. Tapi sepanjang yang saya pelajari, saya tidak percaya dengan adanya api penyucian. Karena itu merujuk kepada orang yang tersalib di sebelah Yesus. Ketika dia tersalib, Tuhan Yesus berkata apa kepada orang yang tersalib ini? Pada hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Artinya, menurut ayat itu, orang yang tersalib itu tidak melalui api penyucian, tapi langsung pergi ke Firdaus oleh karena imannya kepada Kristus. Ya, sekali lagi saya mengatakan ketidaksetujuan ini bukan berarti saya menghasut kamu untuk membenci gereja Katolik. Tetapi kamu perlu belajar apa yang mendasari gereja Katolik melahirkan dogma api penyucian. Karena itu di gereja Ortodoks tidak ada, yang sama-sama gereja mula-mula dan build up lagi di Protestan. Gitu. Jadi kalau kamu di Katolik ya kamu tanya kepada Romo, kepada katekismu tentang api penyucian. Ya. Tapi Jin Bang, tapi memang menurut Abang sendiri tuh ada di Alkitab nggak ya Bang? Anda ada. Nggak ada ya? Soalnya ya betul. Oke Bang. Makasih ya Bang. Ya. Ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan Wijaya. Selamat malam. Selamat malam. Malam.
Mau nanya ini, kalau Hmm. Kristen itu, Kristen Satanik itu emang ada ya? Nggak ada Kristen satanik. Ya, satanik tuh bukan Kristen, brother. Kristen tuh artinya dari kata Yunani Kristianos, artinya pengikut Kristus. Itu artinya Kristen. Kalau satanik itu ya pengikut setan. Mana ada pengikut Kristus adalah pengikut setan, tuh nggak ada. Tapi itu emang ada ya? Ada Atau pengikut gimana? setan banyak. Banyak pengikut setan. Soalnya saya lihat di stand up-nya Bang Mongol itu memang ada sampai saat ini. Ya, emang banyak. Orang yang menolak Kristus itu pasti mengikuti yang di luar Kristus. Yang di luar Kristus lawannya Kristus kan. Lawannya Kristus apa? Hantu kan, setan. Iya, betul. Tuh. Itu ya. Oke, terima kasih. Salam kenal dari IKN. IKN tuh apa IKN tuh? Ibu Kota Nusantara. Oh, oke. Salam Ibu Kota Nusantara. Salam Kak. Salam. Ibu Kota Nusantara itu udah sah nggak sih jadi ibu kota? Udah tahu lagi aku. Kalau mesianik itu ya masih lumayan lah ya. Dengan Putra. Shalom Kak, shalom. Salam. Silakan mau tanya apa? Oke Kak, ini saya kan mau nanya. Tunggu ya Kak, Kau lagi tunggu ya. di mana? Kok agak bising gitu? Kau lagi di mana kah? Seperti ada suara air jatuh. Lagi di kos Kak. Soalnya hujan. Hujan, oke. Tanya apa? Gini Kak, kenapa tuh saya kan saya juga Kristen Kak. Cuman saya sih masih agak bingung dengan kenapa kita sebagai Kristen itu percaya kepada Allah Tritunggal gitu. Boleh dijelaskan? Iya, saya masih agak bingung sih Kak. Oke. Iya. Saya mute dulu ya, agak berisik. Nah, mengapa kita mempercaya Allah Tritunggal? Satu hal yang kalian harus pahami ya, 2.800 orang di sini. Tritunggal itu tidak berbicara tentang berapa Allah, tapi berbicara tentang bagaimana Allah. Allah Tritunggal itu tidak berbicara tentang jumlahnya Tuhan, tapi berbicara tentang seperti apa Tuhan itu. Nah, Allah kita yang satu itu adalah Sang Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Nah, Sang Bapa ini di dalam dirinya dia memiliki firman, yang oleh firman itu dia menciptakan segala sesuatu. Itulah Yesus. Dan selain memiliki firman di dalam dirinya, dia memiliki roh, yang oleh roh itu dia menghidupi segala sesuatu. Itulah Roh Kudus, Ayub 33 ayat 4. Jadi Bapa, firmannya sendiri, dan rohnya sendiri. Itulah Tritunggal. Kalau Bapa adalah Allah, maka firmannya Bapa dan rohnya Bapa pastilah Allah. Tapi apakah ada 3 Allah? Tidak, hanya ada 1 Allah. Kalau tubuh saya manusia, maka firman saya dan roh saya pastilah manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak. Tubuh saya manusia, firman saya manusia, roh saya manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Tidak. Hanya ada 1 manusia. Kalau iman yang lain percaya firman Allah jadi buku yang disebut dengan kitab X, maka kita percaya firman Allah menjadi manusia. Ketika firman Allah menjadi buku, disebut kitab X, maka ketika firman Allah menjadi manusia, itulah Yesus. Pertanyaannya, tanpa kitab mereka, apakah mereka bisa mengenal Allah mereka? Tidak. Tanpa kitab suci mereka, apakah mereka bisa mengenal Allah atau Tuhan mereka? Tidak. Karena kitab mereka itu adalah wahyu, yang adalah firmannya Allah mereka yang jadi buku. Jadi tanpa buku itu mereka tidak mungkin bisa mengenal Allah mereka. Nah, tanpa Yesus yang adalah firman Allah menjadi manusia, kita pun tidak bisa mengenali Allah Sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus dalam Yohanes 14:6 berkata, tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi kalau mereka percaya firman Allah jadi buku disebut kitab,
Kita percaya kepada firman Allah jadi manusia, itulah Yesus. Nah, firman Allah ini sebelum jadi buku, sebelum jadi manusia adanya di mana? Di dalam Allah kan? Kalau dia di dalam Allah, berarti dia satu kesatuan dengan Allah itu sendiri kan? Tapi bukan berarti ada 3 Allah. Hanya ada 2, hanya ada 1 Allah. Gitu. Ya, jadi kamu nggak mungkin bisa mengenal Allah Bapa tanpa mengenali Yesus yang adalah firman-Nya sendiri yang jadi manusia. Sama seperti teman-teman muslim misalnya. Mereka tidak bisa mengenali Allah mereka tanpa Al-Quran. Al-Quran itu apa? Firman Allah yang jadi buku. Mereka bisa nggak mengenal Allah mereka tanpa Al-Quran? Karena nggak bisa. Karena Al-Quran adalah wahyu yang diberikan kepada mereka agar mereka bisa mengenal Allah mereka. Nah, kita pun, kita tidak bisa mengenal Allah Bapa tanpa firman Allah yang jadi manusia, yaitu Yesus. Jadi tanpa Yesus, kita nggak bisa mengenal Allah itu. Karena Yesus adalah firman-Nya Allah. Jadi kalau mereka mengenali Allah mereka, mengenali Allah mereka dengan firman Allah yang jadi buku, maka kita mengenali Bapa kita melalui firman-Nya yang jadi manusia. Bedanya mereka jadi buku, kita jadi manusia. Gitu. Ya. Jadi mengapa kita percaya kepada Allah Tritunggal? Karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Allah yang memiliki firman dan mampu mencipta oleh firman, dan Allah yang menghidupkan oleh rohnya. Jadi Bapa yang mencipta dengan firman-Nya, Allah yang menghidupkan dengan rohnya. Itulah Allah Tritunggal itu. Kita nggak pernah percaya 3 Tuhan. Di Konsili Nikea tahun 325, 400 tahun sebelum Islam datang di tanah Arab, iman kita sudah di dalam konsili udah mengatakan, aku percaya kepada satu Allah. Jadi kalau ada orang lain memfitnah kita menyembah 3 Tuhan, mereka memilih untuk tidak belajar. Mereka memilih untuk diam di dalam kebodohan mereka. Kenapa? Karena memang Allah itu memang satu. Firman Allah menjadi manusia. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena Yesus adalah firman Allah. Firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah adalah Allah. Sekarang saya tanya, firman saya, apakah saya? Yang kamu dengar di telingamu adalah firman saya yang jadi suara. Kalau saya menghina kamu, putra, lalu kamu laporkan saya ke polisi. Ya, saya mengatakan, oh putra, kamu itu katakanlah kamu itu nakal, begitu. Lalu kamu laporkan saya ke polisi. Ya, yang ditangkap saya atau suara saya? Putra. Halo? Halo? Tidak ada dia. Nah. Jadi kalau saya menghina kamu, kalau saya mengejek kamu, jangan di-mute, jangan di-mute. Jadi tidak interaktif ini. Dah. Kamu ngerti nggak yang saya jelasin tadi? Iya kak, iya kak. Nah, kalau misalnya saya menghina kamu, lalu saya mengatakan putra kamu itu nakal, lalu kamu tidak terima, kamu laporkan saya ke polisi. Yang ditangkap polisi saya atau suara saya? Hah? Kalau bingung Yang saya ditangkap kak. itu apa? Saya atau suara saya? Saya misalnya Yang berfirman pasti. gitu ya. Saya berfirman, Iya. putra itu bodoh, saya bilang begitu. Lalu kamu tidak terima. Nah, kamu laporkan saya ke polisi. Yang ditangkap polisi itu firman saya atau saya? Kalau dari saya dua-duanya kak. Ya, gimana cara kamu menangkap firman? Yang ditangkap itu ya saya, karena firman saya adalah saya. Gitu loh. Oh, iya Paham iya. nggak? Paham nggak sih? Paham nggak sih kamu? Paham, paham.
Iya, Nah, gimana? paham. Coba jelasin. Kalau paham gimana? Jadi bingung aku, Kak. Ya bingung Bingung. karena kamu enggak fokus dengerinnya. Jadi intinya mengapa kita percaya kepada Tritunggal? Karena Tritunggal itu berbicara tentang Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah kita satu itu tapi satunya hidup, bukan satu yang mati. Ini nih apa? Ini satu juga nih. Ini satu. Tapi apakah ini Allah? Ini satu yang mati, bukan satu yang hidup. Nah, Allah kita itu adalah satu yang hidup. Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Oleh firman dia mencipta, oleh roh dia menghidupkan. Itulah Allah yang hidup. Gitu. Itu ya. Jadi saya harap kamu mengerti. Ya memang kalau dari orang ya saya tidak tahu ya. Kalau dari sebelah yang tanya itu agak susah mengerti. Saya udah menjelaskan dengan bahasa saya yang sederhana. Cuma kalau belum mengerti, ya kalau dia mau belajar sih silakan. Ya. Memang susah ya. Silakan Fadlik. Halo? Halo, Ya silakan mau tanya apa Fadlik? apa tentang Yesus itu Tuhan apa bukan? Oh iya dia Tuhan, dia mengatakan dia Tuhan. Kenapa Yesus menjadi manusia? Oh Tuhan mau jadi kedondong pun nggak apa-apa kan Pak? Enggak, maksudnya kan padahal setan kan juga makhluknya Tuhan kan. Tujuan Yesus diturunkan itu apa gitu loh. Tujuan Yesus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Kenapa cuma manusia yang diselamatkan? Padahal setan juga makhluk Tuhan kan. Kenapa setan enggak Sekarang saya tanya, setan itu sifat atau pribadi? setan itu sifat kan? Ya, setan kalau setan itu sifat. Nah, sifat jahat bisa nggak diambil oleh Tuhan? Sedangkan dia itu kudus. Nggak bisa kan? Karena di dalam dia tidak ada yang jahat kan? Jadi dia menjadi manusia. Mau tanya soal ini apa? Yohanes 13 ayat 2. Apa yang mau ditanya? Kan yang menyalib Yesus tentara Romawi ya. Disuruh sama gubernur Pontius Pilatus. Halo? Lalu? Nah, Pontius Pilatus dituntut sama imam Yahudi. Imam-imam Yahudi bisa mendapat Yesus karena dari Yudas Iskariot. Nah, Yudas Iskariot bisa menyerahkan Yesus ke imam Yahudi karena dibisiki iblis. Berarti iblis, Yudas Iskariot, imam Yahudi, gubernur Pontius Pilatus, dan tentara Romawi yang menyebabkan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. 5 ini berjasa apa berdosa? Oh tidak, mereka berdosa. Motivasi mereka menyalibkan Yesus kan bukan karena mereka tahu Yesus itu Mesias. Oh yuk kita bunuh Yesus, yuk kita salibkan dia agar dosa kita diampuni. Enggak gitu. Mereka membunuh Yesus karena kebencian mereka. Bukan karena mereka tahu Yesus itu Mesias.
Jadi orang Yahudi nyalibkan Yesus itu bukan karena, oh dia ini Mesias, ayolah kita bunuh dia agar kita beroleh pengampunan dosa. Enggak. Tapi sekalipun mereka membenci Yesus, mereka menyalibkan Yesus, tetapi di balik penyaliban itu Tuhan berkarya. Satu peristiwa, dua motivasi. Tuhan Yesus merelakan dirinya disakiti, itu karena kebencian orang manusia itu. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan Yesus sedang berkorban bagi orang-orang yang mengasihi dia, yang mau percaya kepada dia. Jadi jangan bilang, oh berarti iblis berjasa. Enggak. Iblis berpikir mereka menang ketika Yesus tersalib. Iblis tuh pengen membunuh Yesus. Jadi memang iblis itu pengen membunuh Yesus. Itu keinginan iblis. Karena mereka berpikir mereka bisa menguasai Yesus. Ternyata di-prank. Iblis itu diinjak-injak oleh Yesus melalui apa? Kebangkitannya. Jadi yang iblis anggap senjata, itu ternyata membunuh mereka sendiri. Nah, iblis itu berpikir dengan menyalibkan Yesus mereka bisa menang terhadap Yesus. Tapi ternyata melalui salib itulah Yesus mengalahkan iblis itu melalui kebangkitannya. Jadi karena iblis itu malu kepada salib, tadinya iblis berpikir melalui salib dia bisa mengalahkan Yesus. Tapi ternyata melalui salib yang samalah Yesus mengalahkan iblis. Maka iblis jadi malu. Maka mereka menutupi kemaluan mereka dengan apa? Mereka berkata Yesus tidak tersalib. Karena mereka malu sama salib. Tadinya mereka berpikir salib adalah kekuatan mereka. Ternyata Yesus itu melawan mereka dengan salib yang sama. Maka mereka hanya bisa membuat dongeng. Yaitu apa? Yesus tuh tidak tersalib. Padahal mereka mengatakan itu karena apa? Karena mereka malu pada salib. Mereka malu kepada senjata yang makan Tuhan. Begitu. Ya, jadi kalau kamu katakan apakah mereka berjasa? Tidak. Karena mereka menyalib Yesus bukan karena mereka tahu Yesus itu penebus, bukan. Tapi karena mereka kecewa. Mereka benci dengan Yesus. Itu ya. Kalau tahu nggak artinya Muslim? Ya berserah. Muslim itu kan orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta. Kira-kira Yesus Muslim apa enggak? Ya dia Muslim, tapi bukan Islam. Muslim itu kan aspek normatif, bukan historisitas agama. Nah kalau kamu bilang Yesus itu Muslim, iya. Tapi dia bukan Islam, karena Islam datang 700 tahun setelah Yesus. Bagaimana mungkin Yesus Islam? Kan berarti Muslim karena Yesus menyerahkan urusannya kepada Bapa ya. Kepada Bapa, dia kan diutus oleh Bapaknya. Yesus doanya bersujud apa enggak? Kepada Bapa. Doanya bersujud apa enggak? Iya, kepada Bapa kan. Ya, umat agama apa yang bersujud? Buddha bersujud juga. Kristen Ortodoks juga bersujud. Kami duluan bersujud daripada kalian. Yesus bersujud ke arah mana? Arah timur. Orang Ortodoks sholatnya kemana? Arah timur. Kalian kemana? Ke barat. Kalian melawan arahnya kami. Jadi jangan berpikir Yesus itu Islam. Enggak. Kalau Yesus itu Islam, syarat jadi Islam kan syahadat. Kapan Yesus syahadat? Dia berkata, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Muhammad aja belum ada waktu itu. Gimana dia bisa syahadat? Jangan bilang Yesus itu Islam. Itu karanganmu atau karangan ustadz-ustadzmu. Jadi kalau ustadzmu bilang Yesus itu Islam, aduh ketawa aja. Kapan Yesus syahadat? Muhammad aja baru ada 700 tahun setelah Yesus kok. Muslim Yesus makan babi apa enggak? Yesus nggak makan babi. Orang Yahudi karena orang Yahudi nggak makan babi. Jangan kamu pikir orang Islam doang yang nggak makan babi. Yahudi nggak makan babi. Bahkan Yahudi, Yesus nggak makan udang, Yesus nggak makan belut, Yesus nggak makan apa lagi ya? Yang lain-lain deh pokoknya, kelinci dan lain sebagainya itu Yesus nggak makan karena dia mengikuti Taurat. Gitu. Kalau kalian masih makan udang kan, masih makan kerang. Yesus puasa apa enggak? Yesus puasa Yesus 40 hari.
Ya, Puasa kalian berapa? 30 kan? Nggak tahu saya itu maksudnya mengikuti siapa. umat yang beragama apa yang sunat? Yesus Yesus sunat sunat apa usia, enggak? iya, dia sunat usia 8 hari. Kalian sunat usia kapan? 20 tahun, 50 tahun. Udah Berarti tua. laki-laki Kristen umur 8 tahun sunat. Ya umur dari 8 hari kami udah bisa baptis. Karena baptisan itu adalah sunat bagi kami, tanda perjanjian baru. Karena Tuhan Yesus memerintahkan baptis, tidak memerintahkan sunat. Yesus nggak pernah bilang sunatkanlah dirimu, nggak ada. Tapi Yesus bilang baptiskanlah dirimu. Gitu. Jadi kami melakukan apa yang Yesus kami perintahkan. Yesus perintahkan kami baptis, tapi tidak perintahkan kami sunat. Jadi kami melakukan baptis, boleh dari usia 8 hari. Dalam Kolose 2, ayat yang ke 11-12, Tuhan Yesus, Rasul Paulus bilang bahwa baptisan itu adalah tanda sunat yang baru. Gitu. Jadi di dalam baptisan kami disunat, bukan penanggalan, bukan lagi melepaskan kulit hitam, tapi melepaskan tubuh yang berdosa. Jadi baptisan kami itu sunatnya kami itu lebih agung, bukan sekedar memotong-motong, tapi kami menanggalkan tubuh yang berdosa di dalam Kristus. Gitu. Dan yang pasti Yesus itu bukan Islam, brother. Jangan pernah berkata atau berharap seperti itu. Yesus Kristus tidak pernah mengenal Islam. Karena bagaimanapun fakta sejarah membuktikan Islam itu ada baru di abad ke-7. Sedangkan Yesus hidup di abad pertama, pembuka dunia. Begitu. Ya? Ya. Ada lagi yang mau kamu tanya? Oke, itu ya. Kita lanjut ya. Ya. Oh, Ya. Tuhan berkati kamu ya, Fadlik ya. alhamdulillah. Alhamdulillah. Yesus Kristus adalah Tuhan. Amin. Oke, kita lanjut ya. Pak Franli. Halo, Silakan mau tanya apa-apa. kedengaran nggak suara? Ada. Jadi gini nih, sebenarnya sih banyak pertanyaan sih, cuman kita list-list aja yang penting ya. Itu pertama, orang Yahudi. Orang Yahudi kan nggak percaya Yesus. Nggak percaya Yesus sebagai apa dulu nih? Sebagai kan orang Yahudi kan dari dulu itu mempercayai kan ada yang akan datang tapi bukan Yesus. Apa namanya itu lupa ya? Mesias, betul. Mereka nggak percaya Yesus Mesias. Ya karena Iya, tapi di Yahudi yang mana tapi dulu? Dengar pernyataanmu itu salah. Yahudi jadi yang gini. mana dulu yang tidak percaya Yesus? Murid-murid Yesus tuh semua Yahudi. Paulus saja Yahudi, Petrus tuh Yahudi. Iya, tapi sebagian besar sekarang orang Israel kan nggak percaya Nah, Yesus. makanya kamu bilangnya Yahudi rabinik dong. Oh Yahudi ya udah, Mesias oke. percaya Yesus. Oke. Nah, jadi kan bangsa Yahudi itu kan bangsa pilihan Allah. Nah, sedangkan kalau di Alkitab kan tidak ada yang akan ke Bapakku kan tanpa melalui aku. Nah, dalam konteks itu, kira-kira Yahudi yang aku maksudkan, mereka masuk surga atau enggak? Itu pertama. Tentu tidak. Orang Farisi di zaman Yesus saja yang menolak Yesus saja binasa kok. Oh iya, itu yang Yesus pertama. itu bangsa, Yahudi itu dibilang bangsa pilihan karena dari situlah keselamatan itu akan datang. Dari keturunan Yahudi lah keselamatan itu datang, secara khusus dari Yehuda. Dan Yesus darah dari Maria itu dari Yehuda. Maka Yahudi bangsa pilihan itu merujuk kepada Yesus itu sendiri yang datang dan lahir dari tengah-tengah bangsa Yahudi. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan dia adalah orang Yahudi. Dari suku Yehuda. Dari darah Maria. Gitu. Jadi Kalau perdana menterinya Israel sekarang yang Benyamin Netanyahu itu dia dari Yahudi mana?
Saya enggak tahu dia suku apa. Oh, Karena oke. di setelah tahun 70 Jenderal Titus menghancurkan Bait Allah, mereka itu udah berdiaspora. Jadi suku-sukunya udah nggak jelas lagi. Oh, oke, oke. Sip, sip, sip. Boleh lagi nanya Jadi nggak? Yahudi yang sekarang bukan Yahudi yang dulu, beda itu. Oh iya, sip, sip. Lanjut. Kan waktu Tuhan Yesus disalibkan kan yang di samping dia kan ada pencuri dan pembunuh kan. Nah, kita tuh kalau mau lihat Alkitab kan, tapi itu yang menyelamatkan kita kan iman dan perbuatan kan. Nah, sedangkan Iman, bukan iman dan perbuatan, iman. iman, oke. Perbuatan itu bukti dari iman. Bukan iman ditambah perbuatan, itu enggak. Kalau iman plus perbuatan, berarti seakan-akan ada perbuatan yang baik di luar iman. Jadi dalam Gitu. konteks Alkitab itu perbuatan itu apa sih sebenarnya? Bukti iman. Budi iman. Makanya Tuhan Yesus Nah, dalam contoh, Matius 7 bilang, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. contoh perbuatan yang budi iman gimana? Melakukan hal yang baik atau melakukan perintah Tuhan? Kamu mengimani Yesus itu adalah kasih. Tapi Ya, kalau oke. kamu tidak punya kasih, berarti kamu tidak punya iman. Oke, Kamu aku ngerti. Aku kamu ngerti kan kalau bilang iman. kamu, dengar dulu. Oke, oke. Kamu bilang kamu sembuh. Tapi kalau kamu tidak bisa jalan kaki, artinya kamu bohong. Kamu nggak sembuh. Oke, oke. Aku Jadi kalau mengerti. kamu mengaku beriman, tapi tidak ada perbuatan baik atas dari apa yang kamu imani itu, berarti kamu tidak beriman. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan itu mati. Artinya ya iman itu nggak ada. Gitu. Maksudnya gini, kalau iman kan iman itu kan mempercayai sesuatu yang orang nggak pernah lihat tapi orang yakini kan. Benar nggak? Torang itu apa? Torang itu. Kita. Aku orang Manado loh. Makanya Oh, logatnya agak. kita maksudnya gimana tadi? Maksudnya kita kan, kita itu definisi aku tuh, iman itu kan mempercayai sesuatu yang kita tuh nggak pernah lihat itu, tapi kita percaya, kita mengimani kan. Iya kan? Nah, sedangkan perbuatan itu definisinya kan berbuat. Ada kita yang berbuat, misalkan aku baik ke orang kan, ya tuh mengasihi orang. Nah, dalam hal ini, pada waktu Tuhan Yesus disalib, itu kan si pembunuh apa pencuri ya, yang Tuhan kan langsung bilang engkau bersama aku di Firdaus. Sedangkan dia hidupnya itu kan nggak berbuat baik, tapi dia percaya aja ke Tuhan. Terus Tuhan bilang kan dia saat ini juga kau bersama aku di Firdaus. Jadi menurut pandangan saya, kita hanya percaya aja, mengimani. Perbuatan nggak usah lah. Oh, kau sesat kok jadinya begitu. Perbuatan itu bukti dari iman. Ketika dia mengatakan bahwa ingatlah akan aku ya Yesus ketika engkau kembali dalam kerajaanmu. Dia itu beriman kan? Okay. Tapi pada saat yang sama dia melakukan perbuatan enggak? Yaitu deklarasi iman. Oke. Okay. Dia beriman dalam hati bahwa Yesus adalah Raja dan dia berbuat sesuai imannya dengan berbicara atas apa yang dia imani dalam hatinya itu. Oh jadi, iya. Ketika ia mengatakan, ingatlah akan aku ya Yesus apabila engkau datang dalam kerajaanmu, itu adalah perbuatan, bukti dari iman yang ada dalam hatinya itu loh. Oke. Jadi dia beriman dan punya perbuatan yang adalah bukti dari iman. Jadi ketika dia berkata, ingatlah akan aku ya Kristus apabila engkau datang dalam kerajaanmu, itu perbuatannya yang adalah bukti dari imannya yang dalam hatinya. Karena iman itu tidak kelihatan, yang kelihatan itu perbuatan. Makanya Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, ia pun akan kusangkal di hadapan Bapakku. Nah, dia berbuat yang di sebelah Yesus pencuri itu, dia menerima Yesus di hadapan manusia. Maka itu diperhitungkan sebagai bukti dari iman yang ada di dalam hati pencuri itu. Jadi kamu jangan bilang itu hanya iman tanpa perbuatan. Enggak. Perbuatan dan iman itu sepaket.
Keselamatan itu hanya oleh karena iman, tetapi iman yang dibuktikan dengan perbuatan. Makanya Tuhan Yesus dalam Matius 7 bilang apa? Dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Kalau kamu mengaku kamu adalah ranting yang baik, tapi kamu nggak punya buah yang manis, berarti kamu bukan ranting yang baik. Oke, ngerti. Aku ngerti sampai situ. Ada Boleh lagi? lagi satu pertanyaan nggak? Ya, silakan. Nah, ini kan di Indonesia kan ada namanya Gereja Masehi Advent hari ke-7 kan? Nah, itu mereka kalau ibadah tuh hari Sabtu. Mereka tuh Sabat, nggak makan babi. Cuman mereka tuh percaya Yesus. Nah, dalam apa ya? Dalam nubuatan mereka itu kayaknya itu yang pelopor mereka itu Ellen G. White kalau nggak salah ya. Betul. Nah, dan mereka dan rata-rata, aku tuh kan pernah ngobrol sama mereka kan, bagi-bagi pengalaman lah. Kok kayaknya mereka anti banget dengan Katolik. Iya. Menurut nubuatan Kan mereka. orang-orang mereka itu yang buat nubuatan bahwa paus itu antikristus kan. Yes. Dan mereka bisa buktikan tanda-tanda paus itu angka Romawinya, dan mereka bisa buktikan itu adalah 666. Nah, kita sharing aja lah Kak ya. Aku tuh dari dulu ya, aku tuh gini ya, kepercayaan aku itu tuh gereja manapun kalau masih menyembah Yesus, aku di situ tuh. Mau cara ibadahnya seperti apa, di mana aja Yesus pasti di situ, aku di situ. Entah masalah teknis cara ibadahnya, hari mereka masuk ibadah kapan, aku nggak peduli. Yang penting di situ masih ada Yesus. Cuman yang salah satunya, kan di Katolik kan masih mempercayai Yesus Kristus. Cuman dari gereja masih Advent ke-7, mereka menganggap si paus itu adalah binatang yang keluar dari dalam laut menurut nubuatan mereka. Itu yang saya tidak suka dari Advent. Ya. Mereka menafsirkan kitab Wahyu itu dengan sembarangan. Kalau binatang yang keluar dari laut itu adalah paus, pertanyaannya paus yang mana? Saya memang sebagai Protestan, saya tidak setuju dengan kepausan Roma. Ya. Ya, karena saya kalau belajar sejarah gereja, dalam hal ini ortodoksi pun tidak setuju dengan kepausan Roma. Tetapi jangan terlalu lancang mengatakan paus itu antikristus. Yes. Nah, mereka mencocok-cocokkan, menyimbol-nyimbolkan itu secara harafiah, sedangkan di kitab Wahyu itu simbolik. 666 itu, tahu nggak kenapa 66 itu disebut antikristus? Karena 6 itu adalah bilangan manusia. Karena manusia dicipta pada hari ke-6. Lalu kenapa diulangi 3 kali? 3 itu adalah angka ilahi merujuk kepada Tritunggal. Jadi 6 diulangi 3 kali adalah manusia yang ingin menjadi Tuhan. Itu antikristus. Nah, yang dihitung oleh orang Advent itu gelarnya paus, Vicarius Divini, lalu dihitung 50 ini, lalu 66, itu terlalu mengada-ngada. Jadi kalau ada di Advent, saya bilang kamu mengada-ngada. Paus yang mana berarti? Ya, meskipun kita tidak tahu nanti bagaimana akhirnya, saya tidak tahu nanti bagaimana. Iya. Tetapi Jadi kayak gini. dengar dulu. Iya. Jadi pada akhirnya kita tidak tahu nanti bagaimana hasilnya, tapi kalau menyimpulkan paus itu adalah antikristus, itu sangat terburu-buru dan terlalu mengada-ngada. Karena Alkitab berkata, antikristus yang akan datang itu adalah orang yang sungguh hebat dalam banyak hal, dan dia akan menganiaya orang Kristen. Nah, apakah paus akan menganiaya umat miliknya? Orang Katolik? Kita juga tidak tahu ya ke depan bagaimana. Tapi saya tidak sepakat dengan penafsiran Advent itu. Itu terlalu mengadakan, terlalu membuat-buat. Iya. Makanya kan aku tuh sempat juga berdebat sama mereka kan. Jadi mereka tuh kayak Yahudi yang kayak mereka kan mengikuti tradisi Yahudi, tapi setengah, nggak 100%. Mereka masuk hari Sabat, nggak makan. Iya, mereka masuk hari Sabat, nggak makan babi, ini. Tapi nggak Yahudi 100%. Terus mereka memprovokasi seakan-akan Katolik itu merubah Alkitab.
mulai dari ya Hari mereka Jabar Minggu itu hari Minggu. Kalau mereka mengatakan paus itu merubah hukum hari Minggu. Hari Minggu bukan hanya ibadahnya orang Katolik, orang Ortodoks pun hari Minggu. Orang Ortodoks itu nggak ada paus. Jadi kalau ada Advent mengatakan paus itu adalah antikristus karena mengubah hukum hari Minggu. Nah masalahnya Ortodoks pun ya enggak punya paus tapi beribadah hari Minggu. Karena memang sejak semula sebelum terjadinya perpecahan gereja, orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu. Nah orang Advent entah bagaimana saya enggak ngerti, mereka punya skeptisisme yang berlebihan terhadap gereja Katolik. yes, benar. Ya. Bahkan Benar, ya benar. bahkan secara jujur saya katakan ya, orang-orang reformasi mula-mula seperti Luther dan lain-lain itu juga cenderung menafsirkan bahwa paus itu adalah antikristus. Karena saya memaklumi hal yang demikian mungkin karena perlakuan paus kepada mereka pada masa reformasi. Itu Ya, mendorong hal-hal emosional itu membuat bias di dalam tafsiran mereka itu. Ya, tetapi saya tidak setuju kalau paus itu antikristus. ya. Terkecuali nantinya ada yang dilakukan paus. Kita nggak tahu ya paus nanti yang terpilih siapapun itu. Kalau dia melakukan sesuatu yang menganiaya semua orang Kristen milik Allah dan merubah semua ideologi kekristenan, bisa jadi tapi belum pasti. Kalau itu terjadi, kalau dia merubah ideologi kekristenan lalu menganiaya orang-orang di luar mereka, bisa jadi itu benar. Tetapi ya kita nggak tahu juga ke depan bagaimana. Tapi sampai sekarang saya tidak percaya dengan tuduhan Advent Ya. beberapa oknum Advent ya yang mengatakan paus itu antikristus. Saya tidak setuju itu. Iya. Dan Kak, kok Advent ini doktrinnya lebih ke mereka kan doktrinnya kan lebih ke perjanjian lama kan. Mereka tuh perjanjian lama lah. Cuman siapa sih Ellen G. White ini siapa sih? Kok Nggak jadi tahu juga inspirasi siapa. banget mereka tuh Ellen G. White ini. Latar belakangnya siapa sih Guys? Ellen Z. White itu adalah perempuan dari Amerika yang mereka anggap sebagai nabi. Saya pun baru tahu ada nabi perempuan. Ya mereka lah yang mengangkat itu nabinya Advent. Ya. Jadi Advent tuh memuja-muja tuh si Ellen tuh. Ellen. Jadi ya saya memang enggak terlalu demen dengan teorinya Advent. Karena terlalu terburu-buru mengada-ngada. Lalu dari mereka itu saya enggak tahu ada golongan dari mereka memprediksi kapan datangnya Tuhan Yesus. Padahal Alkitab udah jelas bilang hari itu tidak ada yang tahu. Tapi ngapain kau usahakan untuk tahu hari itu? Gitu. Ya? Ya. Oke. Atau lagi mau kau tanya? Tentang apalah? Udah. Nantilah, nanti kita diskusi ulang. Oke ya. Sip, thank you ya, bro. Oke. Itu ya teman-teman ya. Jadi ya saya banyak tidak sepakat dengan teologinya Katolik Roma. Tapi saya tidak yang itu. Silakan jam. Iya, Silakan. dengar? Halo? Iya dengar, silakan. Mau tanya apa? Pak. Mau nanya ini. Kamu kan dulu pernah dipanggil acara TV. Kenapa kamu tidak pergi? Acara TV siapa? Ada satu tuh Dr. Richard. Apakah mau debat? Saya udah pergi ke Dr. Richard waktu itu kan. Ada, tapi cuma sama Dr. Richard aja. Lalu? Yang mana Eh, maksudnya? Ada. Sama Ya, yang ada. sama pentafsir yang lain Muslim. Oh, sama Donditan. Iya. Ya waktu itu saya udah di luar negeri, jadi nggak bisa datang ke Indo. Kan? Terus kamu antar apa itu orang lain kan? Ya teman saya Metatron, Bang Edwin. Kenapa Kenapa? kamu tidak pergi sana ikut acaranya? Saya lagi di luar negeri Pak, jadi saya nggak bisa pergi. Jadi saya minta perwakilan saya. Kenapa begitu?
Ya emang kenapa? Emang nggak bisa? Nggak bisa. Kamu sudah umbar-ambir di TV, di YouTube. Tiba-tiba kamu kabur. Apa Nggak yang bisa saya gitu. umbar-ambir? Nggak tahu. Apa yang kamu umbar-ambir? Saya kan mengumbar-ambir kebodohan ajaran abad ke-7. Makanya mereka ngamuk lalu demo saya kan. Itu bukan ngamuk. Itu cuma ada jawabannya itu. Mana ada nggak ngamuk demo? Anak-anak kok di demo. Kalau nggak ngamuk itu apa, Pak? Nggak ada demo. Loh, siapa Nggak lihat. bilang? Loh, yang di Kelapa Gading itu apa? Kelapa Gading itu bukan kamu. Ya, iya, yang dipasang muka siapa yang dipasang di banner yang di Kelapa Gading di Itu depan cuma ATM? yang obses sama itu. Tapi bukan Sama semua. Enggak, muka siapa yang dipasang? Muka saya atau muka Bapak? Muka siapa? Ya, yang di demo di Kelapa Gading itu yang dipasang muka saya atau muka Itu cuma editan Bapak? itu. Editan siapa? Editan suruhan kamu. Nah, inilah kadrun ya. Udah, tidur aja kau kadrun. Semua yang buruk tentang ajaranmu nggak mau kau akui. Karena kau tahu bahwa itu memang ada dalam ajaranmu. Tapi kau gengsi untuk pindah dan keluar. Kau memilih untuk binasa. Nah itulah yang bernama nizam tadi. Jangan ikuti orang begitu ya. Masa saya menyuruh orang buat demo saya? Stres. Silakan viral. Ya Kak, selamat malam. Silakan Pak, mau tanya apa? Itu tadi yang berhubungan dengan orang sebelah kanan itu, yang disalib itu, dia tetap masuk surga kan Kak? Iya, dia dinyanyikan Firdaus. Tetapi dia katanya ada sebagian orang katanya dia tidak mendapat upah. Itu yang membedakan, benar nggak? Masalah upah atau tidak, yang penting dia di Firdaus. Yesus sendiri yang janjikan. Itu enggak perlu ditafsir lagi tuh. Udah jelas. Masalah dia dapat upah itu enggak penting. Yang penting dia selamat. Dia Itu yang selamat, penting. tapi kan kalau misalnya selamat tidak melakukan perbuatan yang baik setelah dia selamat, setelah dia ini, itu kan juga menjadi polemik juga, sama saja orang itu berbuat dosa Dalam lagi. siapa? Yesus Kristus aja tidak mempolemikkannya, Pak. Diselamatkan karena kerelaan hatinya. Jadi tidak usah kita berpolemik tentang itu, tidak penting. Yesus aja kasih keselamatan buat dia. Ngapain kita polemikkan keselamatan dia? Dia udah mengaku kok Kristus adalah rajanya. Jadi nggak ada bedanya dong antara orang baik sama orang yang berbuat dosa kalau begitu. Bedanya apa? Bedanya dia punya iman atau enggak? Ya kan kalau orang yang di sebelah kanan itu belum melakukan hal yang baik pada saat itu, waktu Siapa bilang dia sedang- tidak melakukan hal yang baik? Ketika dia mengaku, bukankah itu perbuatan baik karena dia merendahkan dirinya? Oke. Jadi perbuatan baiknya merendahkan dirinya itu. Oh iya dong. Itu kan pengakuan dia. Pengakuan itu kan bukti perbuatan baik. Karena dia mengaku. Yang di sebelah kirinya aja nggak mau mengaku. Karena dia memang jahat terus. Pengakuan, kerendahan hati, itu tanda perbuatan baik. Mana ada perbuatan baik tanpa kerendahan hati? Dia mengakui dia lemah, dia mengakui dia salah. Itu orang baik itu. Bertobat itu, ya itu perbuatan baiknya. Dia mengakui dia bersalah kok. Oke. Itu ya, lanjut ya. Lanjut. Ya. Oke. Ngapain lagi nih? Ngapain kau Michael? Halo Elia, Kristus Anesti. Anesti. Pasca. Lanjut. Alitos Anesti. Ya, kita lanjut ya. Silakan Mulnas. Halo, selamat malam Elia, shalom. Ya malam. Shalom.
Mantul suara. Halo, halo. Dulu ya. Halo. Mantul Pak. Bah. Silakan Irfan. Halo, shalom Bang. Ya, silakan. Mau tanya apa? Tanya apa, Pak? Buset, ada 23. Ini Pak mau menanyakan yang apa arti orang yang berdosa itu? Apa arti orang berdosa? Silakanlah Michael, jawablah Michael. Apa arti orang berdosa, Michael? Apa arti orang berdosa? Ya intinya dosa itu kan dari bahasa itu ya, hamartia. Hamartia itu artinya keluar dari jalur gitu loh. Ketika seperti anak panah yang keluar dari jalurnya. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan kehendak yang ditetapkan oleh Allah, kita menentang, ya itulah dosa. Sesimpel itu sih. Makanya Adam jatuh dari kekekalan karena dia berdosa. Karena dia keluar dari jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Gitu aja. Ya. Itu ya, Pak. Oke Pak, makasih Bang. Oke, jadi jangan Ya lu aja, gue mau parkun. dalam dosa. Oh ya, oke lah. Aku udah mau udahan soalnya besok satu lagi lah ya. Atau berapa lagi lah. Coba lah ya. Soalnya besok aku mau isi acara. Kedengaran nggak? Silakan Andrew. Suaranya kedengaran nggak? Ada, silakan. Untuk penjelasan di tentang pengakuan dosa di 1 Yohanes 2 ayat 12. Pak. 1 Yohanes 2 ayat. Apa yang mau ditanya? 1 Yohanes 2 ayat 12. Kemarin dengar untuk Tuhan Yesus kan telah mengampuni dosa kita. Suaramu agak rusak-rusak. Sama aja. Kamu turun dulu ya, nanti naik lagi. Kasih. Oke. Suaranya agak struggle ya teman-teman ya. Kamu naik lagi ya ke atas. Tadi juga yang mau naik itu udah pada. Silakan Dunis. Malam, shalom. Ya Pak, silakan Pak, mau tanya apa Pak? Masih pemuda aku, Kak. Oh, ya, silakanlah kalau gitu. Ya, Kak Elia, ini cuma mau bertanya aja. Nah, tahu sih pertanyaan anak sekolah minggu kayaknya. Cuma dari dulu aku bayangkan sendiri sih pertanyaan ini. Maksudnya itu di kitab Kejadian. Di kitab Kejadian masalah penciptaan. Itu kan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya kan? Ya. Di situ kan Allah ada bilang kan, baiklah kita membuat manusia seturut dan segambar serupa dengan apa itu ya, lupa aku. sorry. Gambar rupa kita. Iya. Maksudnya di situ Tuhan Allah Allah Bapa itu kayaknya ya. Allah bersama firman dan rohnya. Oh, bersama firman dan rohnya. Oh, oke. Ya, enggak. Soalnya di situ sedikit ambigu kan. Mungkin dengan pemahamanku sendiri. Ya, baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar rupa kita, itu Allah Tritunggal. Oh, Allah itu Tritunggal. Bapa, Tuhannya sendiri dan rohnya. Sebelum dia utus Tuhan Yesus. Sebelum firmannya menjadi manusia, firman itu di dalam Bapa. Gitu. Sebelum firman itu di dalam Bapa. Oke, aman. Oke, yang kedua yang ku mau tanya. Di dalam Alkitab kan penciptaan kan diciptakan manusia, tumbuhan, terang, apa semua kan.
Nah, di Batra juga Nabi Nuh kan, yang ada hewan-hewan yang masuk kan, itu kan tidak ada dikatakan apa di situ, kayak dinosaurus atau apa. Tapi saat ini kan banyak kerangka-kerangka seperti hewan-hewan purba itu ditemukan. Apakah Tuhan juga menciptakan itu? Ya Tuhan menciptakan semua hewan, tetapi Tuhan tidak mengizinkan hewan dinosaurus itu untuk memasuki bahteranya Nuh. Tuhan hanya kasih beberapa aja. Karena gini, karena hewan itu sudah ada duluan diciptakan daripada manusia itu sendiri, karena manusia itu terakhir diciptakan. Dan ingat, dari hari ke-5 sampai hari ke-6 itu adalah periode yang begitu panjang. Jadi ketika air bah itu datang, semua hewan-hewan dan lain segala macam yang ada di purba-purba itu semuanya lenyap. Makanya penelitian di Gunung Everest itu yang tertinggi di dunia, hampir 9 km. Itu mereka menemukan di atas Gunung Everest itu ada bangkai-bangkai ikan. Yang artinya dulu bumi pernah memenuhi gunung itu. Ada kerangka-kerangka ikan di sana. Nah, jadi air bah itu pernah menutupi seluruh bumi yang mengakibatkan semua spesies yang tidak disebutkan oleh Alkitab itu musnah. Ya, seperti itu. Oke. Iya. Sampai situ paham Kak. Oke, thank you ya untuk penjelasannya. Makasih Kak. Yo, shalom. Iya. Malam. Malam. Kok mengkilat kali mukamu, Michael? Di gereja. Di mana itu? Di Bandung ya? Yoi, sinilah ibadah sini, bentar, mampirlah. Nantilah, kalau ada waktu. Kau lah sesekali yang ke Jakarta. Oke. Kau kemarin ke tempatnya Romo Aji, enggak panggil gua. Yalah ya, gitulah ya, Michael ya. Jadi orang Bandung, kalau kalian mau teman sama Michael nih, datanglah sama dia. Oke. Tapi si Michael ini teman-teman, orang yang sombong ya. Soalnya dia orang yang orang besar dia nih. Silakan Hadrian. Halo, salam Kak Elia. Ya, salam, silakan. Jadi di sini saya kan mungkin ilmu tentang agama saya belum terlalu jauh. Nah, jadi saya mau bertanya, firman Allah kan diutus ke dunia atau Yesus Kristus itu sekitar 400 tahunan sebelum Masehi. Apakah dulu Yesus pernah datang ke dunia sebelumnya? Bentar. Firman Allah diutus. Gimana tadi bahasa? Ulang dulu. Firman Allah itu kan Yesus Kristus itu sendiri kan? Betul. Nah, apakah benar dia itu memang diutus atau ke dunia sekitar tahun 400 tahun sebelum Masehi? Tahun 4 sebelum Masehi. 4 sebelum Masehi, sorry. Kau ini, nah lanjut. Nah, apakah dulu Yesus itu memang pernah ada sebelum itu? Maksudnya udah datang ke dunia sebelum itu? Ya, terus pertanyaanmu apa? Nah, pertanyaannya itu kan banyak nih para nabi yang sudah ada di dunia sebelum Yesus atau firman itu ke dunia. Pertanyaannya, apakah para nabi itu dulu memang orang-orang pilihan Allah atau gimana? Kok mereka bisa tahu atau berani memberitakan ajaran tentang Allah Sang Juru Selamat yang kekal? Sedangkan Yesus dulu belum datang ke dunia. Jadi para nabi-nabi bisa percaya itu tentang Allah Sang Juru Selamat umat manusia. Ya. Nah, kita baca Ibrani 1. Padahal kita pada di rumah. Kalau saya, ya. Ada kita apa di situ? Untuk Islam. Ada Alkitab, ada.
Elia, gue dari awal baptis udah 4 tahun nggak pernah lo gue punya Alkitab. Mau aku belikan Alkitab? Dong. Hah? Serius kau Michael? Iyalah, gua dari HP aja sih. Soalnya Nanti gue belikan Alkitab ya. boleh. Oke. Ya, nanti ku chat ya. Iya. Ada beberapa orang yang minta Alkitab sama aku, kau nggak pernah minta, Michael. Ntar ya, kita buka ya Ibrani ya. Lu mau Alkitab yang biasa atau yang ada Deutro-nya? Deutro. Ya, nanti aku pesankan. Ibrani 1 ya. Nih, apa? Siapanya namamu? Adrian. Ya. Ibrani 1 ya. Nih, dengar. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi memang di masa perjanjian lama firman Allah itu belum menjadi manusia. Firman Allah itu hanya menampakkan dirinya. Ketika dia menampakkan dirinya kepada Musa, kepada Abraham, kepada Hagar, dan lain sebagainya. Ya, nah, dan Tuhan itu memberi perintahnya melalui para nabi. Jadi Allah itu berbicara selalu melalui para nabi. Nubuatan tentang Mesias, perintah-perintah dalam hukum Taurat, itu semuanya Tuhan berikan melalui para nabi. Tapi di zaman akhir ini, di tahun 4 sebelum Masehi tadi, Ia tidak lagi berbicara kepada para nabi, tetapi Ia sendiri yang datang ke dunia melalui firman-Nya, anaknya yang tunggal, untuk datang ke dunia ini. Makanya setelah Yesus nggak butuh nabi lagi kita. Jadi kalau ada yang bilang kita masih butuh nabi penyempurna lah apa segala macam, enggak berguna itu buat Saya kita. udah percaya itu sih. Setelah Yesus datang ke dunia, mungkin emang tidak ada lagi yang namanya nabi-nabi lagi. Betul Secara dan benar Yesus sekali. datang ke dunia itu kan memang udah kayak final gitu ya, bahwa Jadi memang mengapa Allah berbicara di akhir zaman ini melalui Yesus Kristus sendiri? Karena Allah mau menyatakan karya puncaknya. oh iya. Ya, Oke, paham Kak Elia. Terima kasih ya jawabannya. oke, makasih ya. Ya, Ya, amin. Oke teman-teman, tidak terasa kita udah hampir 2 jam 2 jam 11 menit ya. Saya berterima kasih kepada Tuhan Allah kita Tritunggal dan kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita dan bermurah hati atas kesempatan dan pengampunannya dan kasih karunia yang berlimpah. Biar Tuhan yang selalu menguatkan kita dalam iman. Ingat bahwa Kristus adalah Tuhan dan Raja kita dan juga Allah kita. Muliakanlah Dia dalam segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup. Anak muda, jangan tinggalkan Kristus. Jangan miliki apapun yang lebih berharga daripada Kristus karena memang tidak ada. Ya, tujuan kamu adalah untuk hidup, maka datang dan percayalah kepada Kristus yang telah hidup. Di luar Dia, kamu tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana yang disabdakan oleh Tuhan kita. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kristus itulah kekayaan kamu. Itulah hartamu yang terbesar karena Dia adalah harta yang terpendam yang tidak dilirik oleh dunia. Tapi bagi orang yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mencari hikmat Allah, dia pasti memperolehnya di dalam Kristus. Ingat, tidak peduli kamu orang kaya, tidak peduli kamu orang miskin, kau anak polisi, kau anak pejabat, pada akhirnya kamu semua akan mati dan saya pun akan mati. Hanya satu yang dapat menolong, Yesus Kristus dari Nazaret. Banggakanlah Dia, pujilah Dia, muliakanlah Dia, sembahlah Dia di dalam hal yang benar. Melalui perbuatan hidup kita harus meninggalkan dosa. Saya adalah orang yang pernah hidup dalam dosa, dan di dalam Kristus kita harus meninggalkan itu semua demi kehidupan yang akan Dia nyatakan kelak. Kamu juga demikian. Michael, ada kata penutup Michael? Silakan Michael. Di dalam Kristus, karena seperti kata Tuhan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jangan pernah tinggalkan Kristus demi keselamatan kamu semua. Oke? Thank you. Oke.
Thank you Michael, thank you semuanya teman-teman, thank you udah tap-tap layar yang udah support, kalian hebat luar biasa. Ada 1.700.000 tap-tap layar. Saya tidak bisa membayangkan jempol kalian seperti apa. Saya berterima kasih banyak kepada Allah, berterima kasih kepada kalian yang sudah support saya melalui tap-tap layar kalian. Semoga apa yang kalian kerjakan tidak diluputkan dan tidak dilupakan oleh Allah. Tuhan memberkati kita semua. Nanti aku chat ya Michael ya setelah ini. Ya, oke. Oke, ya.